Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi buku Ekspres TKA, yang mana kita akan lanjutkan latihan soal pada bab data dan peluang, lebih tepatnya pada materi kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Kita langsung ke soalnya saja. Pada Jumat 28 September 2018 telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,4 skala Richter. Dengan mengguncang kota Donggala, gempa dirasakan hingga ke Palu dan Mamuju. Pemerintah Republik Indonesia membentuk 2 tim rehabilitasi bencana alam baik tingkat provinsi maupun dari pemerintah pusat yang akan dikirim ke kota Palu dan Mamuju. Dari pemerintah pusat akan dikirim tim yang terdiri dari 10 orang, 5 dokter, 2 guru, dan 3 TNI. Kita tulis dulu ya informasinya, ada 10 orang. Kemudian ada 5 dokter, saya singkat aja ya, 5D. Kemudian ada 2 guru dan 3 TNI. Kemudian masing-masing tim rehabilitasi bencana alam terdiri dari 4 orang yang setiap timnya harus ada dokter, TNI, dan guru. Banyak cara penyusunan kedua tim yang mungkin terjadi adalah baik. Untuk menyelesaikan ini berarti di sini kita akan dibentuk 2 tim yang terdiri dari 4 orang ya. Dan semuanya tuh ada minimal syaratnya tuh semuanya terpenuhi gitu loh. Syaratnya yang terjadi tadi kan 4 orang, dan syarat berikutnya adalah ada 1 dokter, kemudian ada 1 guru, dan ada 1 TNI. Ini minimal ya, syarat minimal. Nah, karena di sini kan kita kondisinya guru itu hanya ada 2. Guru itu hanya ada 2. Ada 2 orang. Otomatis untuk memilih guru itu tidak perlu kesulitan ya, berarti otomatis kalau tidak di posisi yang pertama ya otomatis posisi kedua, maka di sini cuma ada 1 pilihan aja ya untuk memilih seorang guru pada masing-masing tim. Kemudian kita lanjutkan, kita akan pilih TNI-nya. Kemudian kita kan punya TNI teman-teman ya, punya 3 TNI, dan setiap tim minimal ada 1 TNI kan, berarti otomatis kita akan pilih, maka akan dipilih kombinasi aja ya, karena kita tidak perlu urutannya. Ini kombinasi yang pertama, pada tim pertama itu pilih 1 dari 3, maka otomatis kita akan dapatkan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial, which is nilai sama dengan 3. Ini tim 1. Kemudian pada tim keduanya kita akan pilih lagi TNI yang sama. Nah, otomatis kan tadi kan TNI-nya udah kepake ini ya. Kombinasi TNI-nya itu kan bisa jadi 1 TNI itu di tim yang 1, bisa juga TNI-nya di tim yang kedua, berarti pilih 2 dari 3. Ya, jadi ini 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 1 faktorial. Ini juga nilainya sama dengan 3. Ini tim kedua. Jadi tim 1 TNI-nya hanya 1, tim kedua itu tim TNI-nya ada 2. Kejadiannya kemungkinannya bisa begitu. Bisa juga sebetulnya kebalikannya. Nanti di akhir kita akan hitung lagi aja. Kemudian tinggal kita hitung untuk kemungkinan si dokter. Dokter itu kan kita punya ada 5 dokter ya. 5 dokter. Dari 5 dokter ini berarti kita kan ambil kondisi ketika kita ngambil 2 dokter dulu kali ya. Karena kan di tim 1 itu kan sudah ada 1 untuk gurunya, 1 guru, 1 TNI, maka otomatis kita butuh 2 dokter biar 4 gitu loh. Berarti kita ambil 2 dari 5. Maka kombinasi 2 dari 5 itu 5 faktorial per 2 faktorial dan 3 faktorial, maka nilainya sama dengan 10. Dan berikutnya kalau di tim yang kedua itu kita punya, tadi kan dokternya udah diambil 2 ya, maka akan sisa 3. Nah, untuk yang tim kedua itu sisanya pilihannya cuma ada 1 pilihan. Maksudnya tuh kita cuma punya 1 slot untuk 1 dokter, sehingga kita ambil 1 dari total 3, maka hasilnya adalah 3. Dari sini nanti kita bisa ambil kesimpulan bahwa
bahwa apa yang kita tadi hitung adalah yang pertama kita tadi punya ini kita tambahkan ya, ini tambahkan jadi 6, kemudian ini kita kalikan dokternya jadi 10 dikali 3 sama dengan 30, sehingga total kemungkinan untuk tim itu, dua tim tersebut adalah 1, yaitu pemilihan guru, kemudian dikali dengan 6 dikali dengan 30, kemudian jangan lupa dikali dengan kemungkinan yang ada, kemungkinan tadi tuh, kemungkinan tim dokternya, tim TNI-nya tuh yang tim 1 itu harusnya 1, kemudian tim kedua 2 TNI. Nah, itu kan bisa dibalik 2 TNI sama 1 TNI ya. Jadi maka harus dikali dengan 2, sehingga kalau kita kalikan 6 kali 30 180 dikali 2 sama dengan 360. Maka jawabannya adalah yang C ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk menyelesaikan soal kayak gini tuh sebetulnya gampang-gampang susah ya, karena kan kalau misalkan menyelesaikan soal semacam ini, teman-teman nanti harus paham terhadap konteks dari masalahnya itu sendiri. Jangan sampai kita nggak paham apa yang diinginkan oleh soal gitu ya. Oke, kita lanjut di nomor yang ke-8. Hardi menulis suatu bilangan yang terdiri dari 6 digit, tetapi Anto menghapus beberapa digit yang terdapat pada bilangan tersebut hingga bilangannya terbaca hanya 4 digit, otomatis dihapus 2 ya. Beri tanda centang pada setiap pernyataan berikut. Oke, berarti di sini kita cek dulu ya teman-teman ya. Dicek pertama kali berarti kalau ada 6 digit. 6 digit itu kita simbolkan misalkan apa ya? Misalkan A1 kali ya. A1, A2, kemudian ada A3, A4, dan A5, serta A6. Kemudian tiba-tiba dihapus 2 digit. Nah, penghapusan 2 digit itu nggak tahu tuh digit mana yang dihapuskan. Maka sisanya kalau dihapus 2 digit, maka sisa 4 digit ya. Sisa 4 digit. Oke. Di sini ada beberapa cara ya untuk di sini kan ceritanya kalau nggak salah tuh ceritanya mereka ingin menyisipkan beberapa bilangan gitu kan. Kalau misalkan kita akan sisipkan, kayaknya kita baca dulu kali ya soal pernyataannya biar sesuai dengan apa yang kita cari. Jika angka yang dihapus adalah 6, bukan angka lainnya yang bilangan yang muncul adalah 2015. Banyak bilangan yang mungkin adalah Oke. Kemudian yang bagian kedua, oke ya betul ya, paling itu doang sih. Oke, berarti kita lanjut. Intinya dia ingin masukkan beberapa bilangan lagi gitu loh, agar angka yang dihapus tuh kembali lagi jadi 6 bilangan, jadi 6 digit lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini kan kita cek dulu penalarannya ya. Penalarannya itu kan kita misalkan punya 4 digit bilangan sisa kan. Ini kita anggap sebuah kotak lah ya. Dari 4 kotak ini kan pasti ada space-space yang bisa kita isi ya. Yaitu di sini space bisa kita ngisi ke sini, di tengah-tengah ini. Ke sini juga bisa, ke sini juga bisa, ke sini juga bisa. Otomatis nanti akan ada 5 space yang bisa kita isi gitu kan ya. Nah, dari sini berarti kita tinggal coba untuk mensisipkan aja ya. Coba untuk sisipkan. Coba kita untuk sisipkan 2 digit. Sisipkan 2 digit bilangan yang dihapus. Oke, kemudian kita bisa ada berapa kemungkinan yang terjadi ya. Kemungkinan pertama itu, ini kan kalau bilangannya nggak dikasih tahu kan pasti bilangannya kan memiliki beberapa variasi ya. Tapi beberapa variasi sekalipun itu tidak akan mempengaruhi apapun. Kemungkinannya hanya akan terjadi 2. Yang pertama adalah kemungkinan terdapat angka yang sama yang 2 digit tadi itu. Terdapat 2 digit sama. Kalau 2 digitnya sama, otomatis kalau 2 digitnya sama, otomatis kalau misalkan saya ambil 2 atau ya ambil 2 bilangan dari total 6 tadi, otomatis akan akan terdapat kombinasi berapa nih? 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 6 dikali 5 dibagi 2 ya, sama dengan 15 teman-teman. Jadi di sini
Hanya ada 15 kemungkinan jika bilangannya sama. Nah, tapi kalau bilangannya beda gimana? Jika bilangan berbeda. Nah, kalau misalkan bilangannya berbeda, otomatis kita kayak sama ya, ambil 2 dari 6, hasilnya juga tetap 15. Tapi jangan lupa, karena kan kalau misalkan kita ambil bilangan yang berbeda, otomatis kita harus kali dengan 2, maka 15 dikali 2. Kenapa sih harus kali 2? Kayak misalkan gini teman-teman, 4 sama 9, kalau dimasukkan ke sebuah bilangan kan urutannya 4 dan 9. Tapi kan dengan kondisi yang berbeda, itu kita bisa masukkan si 9 dan 4. Secara nilai angkanya sama, tetapi secara urutan beda, maka harus dikali dengan dua kemungkinan ini. Makanya dikali 2 gitu loh. Maka hasilnya di sininya sama dengan 30. Oke. Nah, dari sini kita bisa langsung cek aja teman-teman ya informasi dari setiap pernyataan. Di sini katanya jika angka yang dihapus adalah angka 6 dan bukan angka lainnya yang berbeda sehingga bilangannya muncul adalah 2015. Banyak bilangan yang mungkin dibuat Hardy adalah 150. Ini angka 2015 tuh angka yang kita nggak butuh, yang nggak penting. Yang penting tuh ini nih. Banyak bilangannya mungkin dibuat Hardy. Nah, tadi kan katanya kalau misalnya kita masukin bilangan yang sama, tadi kan bilangannya 6 sama kan, nggak boleh angka yang lainnya. Maka otomatis yang bisa kita buat hanya 15 teman-teman, nggak sampai 150, maka ini salah. Kemudian yang kedua, jika angka yang dihapus adalah angka 3 dan bukan angka yang lainnya, berarti ini juga bilangan yang sama ya. Berarti kalau bilangan yang sama dimasukin harusnya 15, bukan 120. Kemudian yang nomor 3, jika angka yang dihapus adalah angka 9 dan 4, sehingga bilangan yang muncul adalah 2035 dan banyak bilangan yang mungkin dibuat adalah 30. Ini betul ya, ini betul. Ketika bilangan yang dimasukkan bilangan yang berbeda, maka otomatis terdapat 30 kemungkinan bilangan. Karena harus dikali 2. Tadi kan kata saya kan 9 dan 4 itu berbeda dengan 4 dan 9. Maka tinggal dikali. Ini berarti yang selanjutnya jika angka yang dihapus adalah angka 6 dan 8. Nah, udah jelas ya, ini 6 dan 8 itu kan beda. Harusnya hasilnya tetap 30. Ini salah ya. Yang terakhir, jika angka yang dihapus adalah angka 0 dan 5, sehingga banyak bilangan yang mungkin dibuat oleh Hardy adalah membuat angka 1, 2, 3, 4. Ini juga nggak tahu ya, karena kan bilangannya kita kan banyak banget, sehingga nggak mungkin 600. Jawaban yang tepat adalah hanya di poin nomor 3. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Sebuah kompetisi sepak bola liga utama untuk yang diikuti oleh 40 tim. Penentuan tim juara adalah berdasarkan perolehan poin terbanyak dengan ketentuan perolehan poin sebagai berikut. Ini udah umum ya, jadi kalau menangnya 3, kalah 0, dan seri yang sama dengan 1. Tabel berikut memuat posisi sementara 6 tim teratas dari total 40 tim dengan sisa 5 kali pertandingan. Ini yang di highlight ya, 5 kali pertandingan sisanya. Kemudian kita bisa mengecek setiap tim akan saling bertemu pada 5 pertandingan sisa. Perhatikan pernyataan berikut. Berarti kalau kayak gini ya harus kita cek satu-satu ya, nggak bisa enggak. Kita cek yang pertama, jika tim C memenangkan semua pertandingan sisa, maka posisi tim A masih mungkin berada di atas tim C. Oke, di sini C-nya menang semua. Kalau C menang semua, otomatis nanti skor yang sekarang yaitu C itu 69 ya. 69 ditambah dengan 3 dikali 5 pertandingan, kan 5 pertandingan sisanya. Maka 69 ditambah 15 teman-teman, hasilnya adalah 83 ya, 84. Kemudian kalau A-nya itu posisi tim A masih mungkin berada di atas tim C. Berarti di sini bentar. Ini kondisi A bisa di atas C itu ketika si A-nya itu minimal menang 3 kali ya. Kalau minimal menang 3 kali, otomatis kan nanti kita kan tim A itu kan punya 73 ditambah 3 dikali, jangan 3 ya, minimal 4 kali pertandingan ya. Minimal 4 kali pertandingan, maka 3 kali 4 berarti minimal menang 4 kali, kalah sekali, yaitu sama dengan 73 ditambah dengan 12, maka sama dengan 85.
Nah, di sini tim A masih mungkin berada di atas tim C. Ya iya, kalau misalkan dia minimal menang 4 kali. Ini berarti masih mungkin ya, mungkin benar ya. Cuman keterangannya di sini nggak jelas si A-nya tuh gimana kondisinya kan. Kalau misalkan si A-nya dijelaskan dari awal harus gimana, ya nanti bisa jelas. Tapi kalau misalkan si A-nya nggak nggak tidak melakukan apapun, ya harusnya sih ya masih mungkin aja sih sebetulnya. Kemudian yang kedua, tim A akan menjadi juara hanya dengan memenangkan 3 kali pertandingan dan salah satunya menang atas tim B serta tim B juga kalah dari tim lainnya. Oke, untuk informasi yang kedua itu kita bisa kita bisa cek dulu ya, si A menjadi juara hanya dengan menangkan 3 kali pertandingan. Berarti kalau kita hitung 73 ditambah 3 dikali 3 itu sama dengan 9 ya. 73 tambah 9 82. Nah, menang salah satunya, tim B-nya juga kalah dari tim lainnya, berarti tim B-nya itu harus kalah 5 kali ya. Yang salah satunya itu harus kalah juga dari tim B ya. Tim A maksudnya. Kalau dari sini sebenarnya dia bisa menang juga, tapi kalau dari yang dijelaskan dari pernyataan kedua tuh seakan-akan ini adalah satu-satunya cara gitu loh. Seakan-akan ini adalah satu-satunya cara. Padahal mah kalau misalkan udah jelas kayak gini, otomatis bisa aja sih tim A itu bisa menang 4 kali atau bahkan 5 kali menang. Otomatis kalau 4 kali menang, 5 kali menang, otomatis pasti juara dong. Segimanapun si tim B itu juara terus, maka ini salah ya harusnya ya. Nah, kalau misalkan tim yang ketiga, tim B akan menjadi juara jika memenangkan semua pertandingan sisa dan salah satunya menang atas tim A. Nah, berarti di sini itu kan berarti otomatis si pernyataan ketiga itu berarti 71 ditambah, kalau B-nya menang terus ya, 3 dikali 5 berarti 71 tambah 15 sama dengan 86, teman-teman. Nah, kemudian karena si B itu menang atas si A, otomatis kalau misalkan A-nya menang terus setelahnya, berarti A itu hanya menang 4 kali kan. Menang 4 kali dan kalah satu pertandingan, otomatis akan mendapatkan poin 84 A-nya. Berarti kemungkinan yang ke nomor 3 itu benar ya. Dan yang ke nomor 4, tim F akan menjadi juara jika menangkan semua sisa pertandingan dan tim A selalu kalah pada semua pertandingan. Kalau misalkan tim F menang terus, tim F itu poinnya 59. Itu 59 tambah 5 kali 3, 15 ya. 59 tambah 15 itu sama dengan 74. Nah, ini tetap lebih kecil daripada poinnya sih. Tetap lebih kecil. Benar nggak ya? Kalau si A selalu kalah, otomatis oh ya, di sini sebetulnya betul ya, dari skor sih 74, tapi kan 74 artinya bisa lebih besar daripada si A, tapi kan ada kemungkinan bahwa si B dan si C itu bisa naik kan. B dan C-nya kan belum tentu turun secara skor gitu kan. Turun skornya, maka otomatis ini salah. Sehingga kalau kita simpulkan berarti jawaban dari nomor berapa ini 9 adalah di nomor 1 dan 3 ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu ya teman-teman ya. Ini agak susah sih sebetulnya, tapi agak tricky aja, hati-hati. Jangan sampai kekecoh. Saya juga sedikit banyak kekecoh ini. Di soal terakhir, saat ini banyak sekali tempat untuk kumpul-kumpul anak muda dengan berpenampilan beragam. Tempat-tempat kumpul tersebut biasanya menyajikan berbagai jenis makanan dan kue. Sebuah kafe menjual 5 jenis kue. Kita nggak perlu nggak perlu hafal jenisnya ya, yang penting ada 5 jenis saja. Kemudian di sini ada 3 jenis kopi minuman. Pelanggan datang yang harus memesan paket kue dan minuman saat berkunjung dengan ketentuan setiap paket harus terdiri dari 2 jenis kue,
dan satu jenis minuman. Banyak kemungkinan paket kue dan minuman yang dapat dipesan adalah, ini soal gampang teman-teman ya, berarti tinggal kita ambil kombinasi 2 dari 5 ditambah dikali, karena kan kondisinya bersama-sama ya. Kalau dia pesan makan harus pesan minum, maka otomatis dia ambil 1 minuman dan dari 3, otomatis ini kombinasi 5 dari 2 itu sama dengan 10, kombinasi 3 dari 1 itu sama dengan 3, maka ini hasilnya sama dengan 30 gitu ya teman-teman ya. Oke, itu adalah soal terakhir di nomor 10 pada pembahasan latihan soal kaidah pencacahan. Mungkin itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga tadi apa yang dijelaskan, yang tadi disampaikan, teman-teman bisa pahami dengan baik. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan boleh chat atau chat di kolom komentar aja. Jangan sungkan teman-teman buat bertanya ya. Dan jangan lupa juga dukung channel ini agar channel ini terus berkembang, dan saya juga selalu semangat untuk membuat konten-konten semacam ini. Semoga bermanfaat dan saya pamit. Dadah.